Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa anda alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Wal maqalatu ta maqala ar-rabi'ata asyarata kang kaping 14. Nah niki pun mancik maqalah dawuh sing nomor 14. Iku ruwiya iku den riwayataken apa anna rajulan apa sak temene wong lanang suci mimbani Israila kang saking Bani Israil iku kharaja iku metu sapa rajul ila talabil ilmi maring golek ilmu babalaga mongko tumeka apa dalika apa mengkono-mengkono anna rajulan mimbani Israila kharaja ila talabil ilm babalaga mongko tumeka dalika apa mengkono-mengkono mazkur tegese kabar ana salah sijine wong lanang Bani Israil metu golek ilmu, metu saka omahe tak perlu golek ilmu. Tumeka-tumeka nabi yahum ing nabine Bani Israil. Nabi yahum ing nabine Bani Israil alaihi muga-muga tetep ing atase nabi yahum assalamu ta keselamatan. Jadi di dalam makalah yang nomor 14 ini, di dalam makalah yang 14 ini menceritakan bahwasanya ada salah seorang dari Bani Israil. Bani Israil itu ya anak turunnya Nabi Yakub. Yakub itu punya julukan Israil. Itu dulu. Israil yang dulu dengan Israil Bani Israil yang sekarang itu berbeda. Dengan negara Israel yang sekarang itu berbeda. Kalau dulu Bani Israil dari kedua belah suku Bani Israil itu ya Israil itu apa namanya julukan nama lain daripada Nabi Yakub. Yang mana Nabi Yakub itu punya 12 anak. Lah keturunan dari 12 putra Nabi Yakub itu dinamakan dengan Bani Israil. Nah, jadi jangan salah paham ya antara Israel yang sekarang dengan Israel yang dimaksud dalam Bani Israil ini ya sangat berbeda. Jadi Bani Israil jadi ada salah seorang dari Bani Israil dulu pada zaman dahulu itu ada apa namanya dia berniat untuk keluar dari desanya, keluar dari rumahnya untuk mengembara dan mencari ilmu. Dan berita itu sampai kepada nabi mereka. Dan ini tidak dijelaskan siapa nabinya karena apa namanya nabi itu kan banyak sekali. Nabi itu banyak sekali. Nah, nabi dan rasul yang wajib diketahui itu ada 20, ada 25. Tapi kalau nabinya Allah, nabi itu kan seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Itu seorang nabi. Nah, gambarannya kalau sekarang sudah tidak ada nabi. Tapi ada sebuah istilah ulama-ulama dari umat Rasulullah. Jadi orang-orang alim yang benar-benar alim alamah dari umat Rasulullah Muhammad SAW iku kaambiya Bani Israil. Jadi setara kalau seandainya setelah Rasul Muhammad SAW itu ada derajat Nabi, maka para ulama itulah yang menempati tempat daripada derajat Nabi tersebut. Jadi ulama'i kaambiya Bani Israil. Orang-orang alim dari umatku kata Rasulullah itu derajatnya sama seperti para ambiya, para nabi Bani Israil. Gambarnya yo kiai-kiai lah dulu pada saat itu ya kiai kampung ya ngono. Sampailah kabar tersebut kepada beliau, kepada nabi ini. Faba'atha mongko utusan sapa nabiyuhum. Faba'atha mongko utusan sapa nabiyuhum ilahi maring rajul, fa'ata mongko sowan sapa rajul ing nabiyahum alaihi salam.
Apa ata mongko sowan sapa rajul hu ing nabiyahum alaihi muga-muga tetep ing atase nabiyahum mau assalam utawi keselamatan. Akhirnya setelah mendengar berita bahwasanya orang tersebut mau mengembara, mau keluar untuk mencari ilmu. Nah, Nabi ini menyuruh orang agar laki-laki ini sowan kepada kepada beliau. Gampangane ngutus wong ngandani, gampangane nimbali ditimbali. Wong lanang iki mau ditimbali. Akhirnya wong lanang iki sowan nang seorang nabi ini. Faqala mongko ngendika sapa Nabi Yaum alaihi salam lahu maring rajul ai lidzalikar rajuli tegese maring mengkono-mengkono wong lanang. Kemudian laki-laki ini didhawuhi. Laki-laki ini didhawuhi ya. Ya fata he bocah nom. Ya fata he bocah nom ini. Sak temene ingsun iku bakal mituturi sapa ingsun ka ing panjenengan ka ing sira aidu iku bakal nuturi sapa ingsun ka ing sira bisalasi khisolin kelawan telu pira-pira pekerti bisalasi khisolin kelawan telu pira-pira pekerti fiha kang iku tetep ing dalam salah khisolin ilmul awwalina utawi ilmune pira-pira wong kawitan. Ilmul awwalina iku ilmune pira-pira wong kawitan wal akhirin lan pira-pira wong kang akhir. Jong ngono gampang. Ya fata jong nak wahai pemuda ini tak kandani telung perkara sing telung perkara iku memuat ilmu ket awal sampai akhir. Jadi ilmu wong-wong dhisik sampai besok akhir zaman itu terkumpul dalam tiga hal ini. Ayakfi tegese nyukupi ka ing sira dalika apa mungkon-mungkon salah khisolin. Wis gak usah metu, wis gak usah nandi-nandi, kowe tak kei ilmu, tak kandani sebuah informasi yang di dalamnya memuat ilmu mulai dari awal sampai akhir. Apa itu isi daripada tiga hal tersebut? Khaf wadiya sapa sira Allah ing Allah fisri ing dalam tingkah samar wal alaniyatan ing dalam tingkah ngedeng. Khaf wadiya sapa sira Allah ing Allah fisri ing dalam tingkah samar wal alaniyati lan tingkah ngedeng. Ai fi halil khafai tegese ing dalam tingkah samar, tingkah ijen anina saking menungso. Wa fi halid zuhur ing dalam nalikane ing dalam tingkah pertelo atau ngedeng indahum ing dalam sandingin nas. Sing pertama yang pertama dari tiga hal tersebut, tiga pekerti tersebut apa? Khafillaha fisirri wal alaniyah. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain. Ini sama seperti dawuh Kanjeng Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Itu poin yang pertama. Kowe iso nguasai iki, iso ngerti iki, paham iki dan lu praktekno. Iku kowe wis dadi alim-alime wong. Kowe wis dadi alim-alime wong. Khaf wadiya sapa sira Allah ing Allah fisiri ing dalam tingkah samar wal alaniyati lan ing dalam tingkah ngedek. Nah, kowe lek iso iki pertama, nek telung perkara iku mbok kuasai, iso mbok praktekno kowe dadi wong sing apik. Wis gak perlu ilmu nang kono-kono, wis gak perlu mondok nang kono-kono. Ya, gak perlu berguru nang sapa-sapa, kowe ngerti paham karo telung perkara iki lan mbok praktekno kowe dadi wong sing apik. Nah niki wonten hal sing perlu kula sampaikan bahwasanya tolabul ilm, ngaji, mondok itu tujuan utamanya yang membentuk diri menjadi orang yang baik. Kadang-kadang tiang niku salah paham. Nek ana wong mondok iku anggapane dhek belajar nang jurusan dadi ustad. Lah niki salah. Niku nomor 17 niku nomor 17. Lah tujuan pertamane mondok niku untuk membentuk diri menjadi seorang hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku tujuane mondok. Jadi ampun salah paham, kowe nek mondok berarti
mengambil jurusan menjadi ustadz, mengambil jurusan jadi kiai. Dadi kiai, dadi ustadz, dadi muallim, dadi mursyid, iku anugerah fadl sangka Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama mereka, orang-orang yang benar-benar diberi tugas menjadi guru, diberi tugas menjadi kiai, diberi tugas menjadi ustadz, itu tujuan pertama mereka dalam mencari ilmu, menuntut ilmu adalah untuk membentuk diri menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ngajinya itu. Mempelajari ilmu-ilmunya Allah kemudian dipraktekkan agar menjadi orang yang baik. Nah, masalah dia nantinya itu menjadi ustadz, menjadi guru, menjadi muallim, menjadi kiai, menjadi ulama katakanlah, itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Iku 17. Boleh wis apik awakmu ya, wis apik hubunganmu karo Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu sesuai dengan ilmu yang yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka derajat itu secara otomatis kamu akan mendapatkan tanggung jawab itu. Jadi salah besar nggih nalikane mondokno anak terus ngulang ngaji tujuannya supaya dadi ustadz, itu salah. Supaya iso ngulang yo gak ono salahe, tapi itu pun sudah kesalahan. Ya monggo mawon niat kados ngoten, tapi niat utama itu yang membentuk diri sendiri. Bagaimana kita bisa memperbaiki orang lain kalau diri kita belum bisa baik? Bagaimana kita itu bisa memberi orang lain kalau diri kita belum punya apa-apa? Jadi informasi itu ditujukan kepada diri kita sendiri. Ilmu-ilmu itu yang pertama dan utama adalah digunakan untuk diri kita sendiri. Setelah itu kemudian baru ditularkan. Man alima, sapa wong sing ngerti. Lah ngerti ki ngaji. Man alima wa amila, kemudian dilakukan. Wa allama, kemudian ditularkan. Allamahullahu ilma malam ya'lam. Nah, setelah jadi guru, setelah diamalkan sendiri semampunya sesuai dengan kemampuannya, kemudian ditularkan, diajarkan, nah, dalam dawuh tersebut allamahullahu ilma malam ya'lam, maka dia akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Wong nek kepengin cepet pinter iku ngono. Nek wis ngerti terus dilakoni, terus ditularno nang wong liya. Iku cepet oleh pengetahuan yang sebelumnya dia belum mengetahui. Itu secara sir ya, secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama, jadi kalau tahu hal ini, dari Nabi ini mau, kalau kamu tahu 3 hal ini dan kamu lakukan, kamu praktekkan, kamu sudah cukup. Tidak perlu untuk menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu nggak perlu jauh-jauh mencari ilmu ke sana ke sini. Cukup lakukan 3 hal ini. Ini berarti rangkuman intisari dari segala ilmu untuk menjadi seorang hamba yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, terletak pada 3 hal ini. Yang pertama adalah takutlah engkau kepada Allah fisirri wal alan. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain. Nah, nek takut kepada Allah, maka otomatis orang tersebut harus kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus ditakuti apa yang ditakuti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini dalam hadis yang lain, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun tempatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amsik lan ngekero sapa sira lisanaka ing lisan sira anil khalqi, anduh saking makhluk. Lisanaka ing lisan sira anil khalqi, anduh saking makhluk. Ailatad zakara yudzakiru ailatu zakiruhum,
La tudzakiruhum tegese ojo ngomongno sapa sira hum ing annas utawa al khalq al khalqu. La tudzakiru tegese ora la tudzakirhum ngono. La tudzakirhum ojo ngomongno sapa sira hum ing al khalqi illa bi khairin kejaba kelawan bagus. Sing nomor loro, jogoan lesanmu. Jogoan lesanmu sangka ngelek-ngelek makhluk, sangka ngelek-ngelek wong liya. Aila tudzakirhum, jangan menyebut mereka, jangan mengomongkan mereka, jangan membicarakan mereka illa bi khairin kecuali dengan perkara yang bagus. Kama qalu kaya oleh ngendika sapa ulama man utai sapane wong ghorbala iku nyaring sapon man annasa ing menungso nakhalu mongko bakal nyaring sapa annas ing man. Hal ini sesuai dengan dawuh para ulama. Ada ulama yang mengatakan man gharbalan nasa nakhaluhu, sapa wonge sing nyaring menungso nakhalu mongko maka orang-orang itu akan juga menyaring dirinya. Maksudnya menyaring itu gimana? Orang yang menyaring tepung katakanlah, itu kan yang diambil adalah yang jatuh kan, yang lembut, yang baik. Sesuatu yang nyaring pasir, ya, ngayak pasir atau nyaring tepung atau nyaring kopi. Itu kan yang diambil adalah sesuatu yang baik. Jadi maksudnya man gharbalan nasa itu barang siapa orangnya yang selalu memandang baik orang lain. Jadi yang dilihat, kacamata yang dipakai itu adalah kacamata yang baik. Jadi yang diambil dari orang lain itu adalah yang baik-baik. Meskipun orang lain itu ada keburuknya, tapi yang diambil, yang dibicarakan, yang dipandang itu adalah kebaikannya. Maka otomatis orang-orang lain itu akan menganggap dia baik, akan memandang kebaikannya saja dari orang tersebut. Nah itu maksudnya gitu. Intinya ya kongkon apa? Jogo lesani, kongkon jogo lesani. Nah, tapi terkadang kita itu sudah berbuat baik kepada orang lain, tidak suka membicarakan keburukan orang lain, yang kita bicarakan hanya baiknya saja. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sampean sudah menjadi orang yang baik. Lah, ketika sudah bersikap seperti ini, tapi ternyata ada orang yang menganggap kamu itu buruk, padahal kamu tidak melakukan keburukan. Ada orang yang mengecap dirimu buruk, menganggap dirimu orang yang jelek, maka pada dasarnya dia menceritakan dirinya sendiri. Dia menceritakan dirinya sendiri. Karena mengukur orang lain dengan dirinya sendiri. Nah, terkadang itu orang itu begitu. Karena anggapan seseorang itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Sementara sampean sudah bersikap baik, berlaku baik, bahkan yang kamu ucapkan tentang orang-orang itu yang baik-baik saja, tidak membicarakan keburukan orang lain. Kemudian ada orang yang datang, kemudian sampean dianggap orang yang buruk. Itu sebenarnya dia menceritakan jati dirinya sendiri. Nah, maka tidak perlu dihiraukan, dan itu bisa menjadi menjadi tolak ukur, oh ternyata orang itu seperti itu. Karena rata-rata umume wong iku ngukur klambine wong liya kelawan klambine dhewe. Iku sing umum ku ngono. Ana pemerintah katakanlah. Pemerintah iku apik, ternyata dhek ngilokno. Walah ngono kula korupsi. Lho asline berarti dhek selama ini ku ya model koyok ngono. Itu bisa jadi seperti itu. Itu bisa jadi ada kemungkinan dia sedang menceritakan dirinya sendiri karena dia mengukur orang lain dengan ukurannya dirinya sendiri. Nah, maka bagaimana bersikap dengan orang lain ya biasa wae.
sampean melakukan hal yang baik sesuai tuntunan Rasulullah, kemudian tidak membicarakan orang lain kecuali itu adalah yang benar, yang baik, bukan yang benar tapi yang baik. Terkadang tidak semua kebenaran itu memunculkan kebaikan, ya. Tidak semuanya kebenaran itu kemudian memunculkan kebaikan. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, "Mayyu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Bukan falyakul haqqan, tapi falyakul khairan aw liyasmut. Ketika ucapan yang kamu utarakan itu, kamu keluarkan itu, kok sekiranya tidak menimbulkan kebaikan, meskipun itu sebuah kebenaran, maka jangan ucapkan. Au liyasmut, maka diam saja. Maka perlu berpikir di sini. Ketika mau mengatakan, berbicara dengan orang lain, atau membicarakan orang lain, sekiranya itu akibatnya berakibat baik, maka katakanlah, maka bicarakanlah. Kalau pada akhirnya itu menjadi keburukan, meskipun itu sebuah kebenaran, maka diam. Diam bukan berarti berbohong. Diam itu bukan berarti berbohong. Kan tidak berbohong, cuman tidak diucapkan. Kenapa? Karena nanti efeknya, akibatnya, itu bisa menjadi buruk. Nah, tidak semua kebenaran itu harus diucapkan. Ya, tidak semua kebenaran itu harus diucapkan. Kalau kebenaran itu menjadikan kebaikan, maka harus diucapkan. Kalau tidak, ya disimpan saja. Falyakul khairon au liyasmut. Kalau dikatakan malah gegeran, wah ini bener ini temenan nih, malah gegeran, jadi runyam keadaan itu, maka di situ bukanlah sebuah kebaikan. Itu bukanlah sebuah kebaikan. Nah, di sini sama seperti dawuh Kanjeng Nabi, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Amsik lisanaka anil khalqi la tudzakirhum illa bi khairin. Sing nomor 3, wanzur khubzaka. Wanzur khubzaka alladzi ta'kuluhu. Wanzur lan angen-angena sapa sira utawa ningalono sapa sira khubzaka ing roti sira. Alladzi kang ta'kulu kang mangan sapa sira hu ing alladzi ing khubz, hatta yakuna sehingga ana aidzalikal khubzu apa mengkono-mengkono roti iku minal halal, iku saking halal. Bahina idzin mongko ing dalam nalikane mengkon-mengkono hatta yakuna minal halali takulu mongko mangan sapa sira hu ing khubzun khubzaka. Takulu mongko mangan sapa sira hu ing khubzaka. Wa ila lamun ora hatta yakuna minal halal, wa illa lamun ora hatta yakuna minal halal, tegese mbok angen-angen mbok delok oh ternyata iki bersumber dari perkara yang haram, ya fala takul mongko ojo mangan sapa sira hu ing khubzaka. Yang nomor 3, pesene seorang nabi ini kepada seorang laki-laki itu adalah untuk menjaga kehalalan makanan. Angen-angenan deloken rotimu, tegese rezekimu sing mbok peroleh iku sangka dalan sing halal apa sangka dalan sing haram. Nek mbok tingali kok ternyata tok sangka barang sing halal, ya oleh mbok pangan. Jadi maksudnya mangano perkara sing halal lan tinggalan perkara sing haram. Lah setelah seorang laki-laki setelah diberitahu seorang nabi, diberitahu nabinya 3 hal ini, famtanaa mongko dadi kacegah, famtanaa mongko dadi kacegah al-fata sapa bocah nemau anil khuruji saking metu ila baladin akhir, ila baladin maring negara akhir kang liya litolabil ilmi krana nupre ilmu. Setelah diberi 3 intisari dari kehidupan, intisari dari segala ilmu, mulai ilmu awalin wal akhirin, kemudian dia tidak jadi pergi dari negaranya. Dia tidak jadi pergi ke negara lain untuk mencari ilmu, karena ini sudah cukup. Gampangane prinsip urip iku siji, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian yang kedua adalah selalu menjaga lisan. Ini yang paling angel.
Yang paling angel lesan iki. Yang paling angel lesan iki, menjaga lesan agar tidak mengucapkan kecuali itu menimbulkan kebaikan. Kalau sekiranya menimbulkan keburukan, maka falyakul khairon au liyasmut, maka lebih baik diam. Ya. Yang ketiga adalah untuk selalu menjaga makanan agar jangan sampai yang masuk ke dalam tubuh kita itu dari perkara yang haram. Jadi makanan yang haram itu neraka lebih berhak dari neraka daging kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram maka tempatnya adalah di neraka. Itu nggak bisa, itu akan dibersihkan di dalam neraka. Dawe mai fakego kul masyita pamislahu takmal. Karena penting sekali makanan itu. Itu sebagai sumber energi kita dalam beraktivitas, maka aktivitas yang muncul itu sesuai dengan energi yang masuk. Kalau energi yang kita butuhkan itu bersumber dari perkara baik, otomatis tubuh kita akan mudah untuk digunakan untuk beraktivitas yang baik. Manekul masyita wa mislahu takmal. Lek panganan iku halal gampang dijak ibadah. Nek halal iku panganan iku halal gampang dijak ninggal maksiat. Tapi lek panganan iku haram, dijak ibadahku abot rasane. Ya, terkadang abote kita iki dijak ibadah iku bisa jadi ya, banyak faktornya. Bisa jadi di antara faktornya adalah makanan yang kita makan, yang kita konsumsi itu kurang halal. Sehingga diajak untuk menuju kebaikan ku rasane abot. Ya meskipun ada banyak faktor selain itu. Di antaranya ya nafsunya. Kemudian ada bisikan-bisikan dari setan, sing gandoli. Tapi sebagian besar ya dari situ, karena bagaimanapun bisikannya, tanpa energi yang menggerakkan aktivitas itu ya sulit. Maka perhatikan makananmu, makanlah hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 prinsip kehidupan sehingga kita bisa menjadi seorang hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cukup. Nek mondok kanggo awake dhewe cukup koyo ngene iki mau. Wis cukup sehingga wis gak perlu mondok, wis cukup iki dicekeli ing dalam keuripan kita, urip nang donya iki wis cukup. Wis cukup mbok dadi wong apik, hubungan karo Gusti Allah apik, hubungan karo menungso liyane ya apik, hubungan karo awake dhewe, hake awake dhewe iku ya apik. Wis apik kabeh. Wis model kaya ini untuk dirinya sendiri. Lah, kalau nantinya itu dikembangkan dan ingin mendapatkan derajat mu'alim, ya maka memperbanyak ilmu yang lain yang digunakan untuk orang banyak. Dari wong tua itu belajar hukum sing mulai level terendah sampai level dhuwur. Nek kanggo awakmu Fathul Qorib wis cukup. Tapi nek kanggo wong liya, maksudnya ilmu itu disebarluaskan untuk orang lain agar manfaatnya tidak hanya kepada diri sendiri, tapi manfaatnya kepada orang lain, dan itu mendapatkan manfaat yang sangat besar, maka pelajari hukum yang paling rendah sampai hukum yang levelnya paling tinggi. Karena ketika menghadapi masyarakat itu banyak sekali problematika yang di situ juga harus tepat cara menyikapinya. Jadi ada patokane dhewe-dhewe, ada gathukane dhewe-dhewe karena saking bermacam-macamnya masyarakat yang ada. Nah, mugi-mugi wonten guna lan manfaate kangge kula piyambak, khususe
lumebar datang panjenengan sedaya, mugi-mugi disarengi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.